Sebuah toko kecil berdiri di tengah kawasan perumahan, tepatnya di Karawaci, Tangerang pada akhir tahun 90-an. Tidak ada yang menyangka toko kecil ini kelak akan menjadi salah satu jaringan minimarket terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Sekarang, toko kecil itu lebih kita kenal dengan nama Alfamart. Kisah sukses Alfamart berakar pada sosok seorang Djoko Susanto, seorang pengusaha yang memulai karirnya dari bawah. Pada usia remaja, Djoko sudah membantu ayahnya berjualan di sebuah kios kecil di pasar tradisional. Ia belajar langsung tentang bagaimana cara memahami konsumen, mengelola stok, dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Pengalaman ini menjadi pondasi kuat dalam perjalanan bisnisnya kelak. Pada tahun 1989, Djoko mendirikan PT Sumber Alvaria Trijaya yang awalnya merupakan perusahaan distribusi produk konsumen, terutama rokok. Perusahaan ini sukses mengelola distribusi hingga ke berbagai daerah. Namun Djoko menyadari satu hal, bahwa menjadi distributor memiliki banyak keterbatasan. Ia ingin masuk lebih jauh ke rantai nilai, yakni retail. Pada tahun 1999, ide itu terwujud. Toko pertama Alfamart berdiri dengan konsep minimarket modern. Visi Djoko kala itu sederhana, menciptakan toko yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, mudah diakses oleh masyarakat, dan memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Konsep ini menjadi sangat relevan, terutama bagi masyarakat urban yang membutuhkan alternatif belanja cepat selain pasar tradisional ataupun supermarket besar. Namun, membangun kerajaan bisnis retail bukan perkara mudah. Sejak awal, Alfamart dihadapkan pada berbagai tantangan besar. Seiring pertumbuhan Alfamart, muncul juga berbagai macam kompetitor utama seperti Indomaret dan berbagai jaringan retail lokal. Pasar retail modern menjadi arena persaingan ketat dengan masing-masing pemain menawarkan promo, diskon, dan layanan yang makin hari makin inovatif. Toko tradisional juga masih menjadi pesaing kuat, terutama di daerah pedesaan. Alfamart harus berpikir cepat dan gesit, menyesuaikan strategi harga, memperbaiki rantai pasok, hingga menata ulang interior toko agar tetap menarik dan efisien. Persaingan bukan hanya soal harga, tapi juga soal pengalaman pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi hal paling utama dalam membangun bisnis ini. Saat jaringan toko Alfamart mulai meluas ke berbagai kota dan daerah terpencil di Indonesia, tantangan logistik pun muncul. Bagaimana memastikan barang tersedia tepat waktu di ribuan gerai yang tersebar dari Sabang sampai Merauke? Bagaimana mengelola stok barang agar tidak berlebihan tapi juga tidak kehabisan? Untuk itu, Alfamart harus membangun pusat distribusi di berbagai wilayah strategis dan mengembangkan sistem logistik berbasis teknologi. Sistem ini harus bisa memantau pergerakan barang secara real time dan mengoptimalkan pengiriman. Mengelola ribuan toko berarti juga mengelola puluhan ribu karyawan. Tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi layanan dan etika kerja. Bagaimana memastikan kasir di toko kecil di desa memberikan pelayanan sebaik kasir di toko besar di kota. Alfamart mengembangkan sistem pelatihan terpadu, mulai dari onboarding hingga training lanjutan. Budaya perusahaan dibangun dengan prinsip pelayanan, efisiensi, dan kedisiplinan. Pelatihan dilakukan secara berkala, baik online maupun offline. Di beberapa daerah, ekspansi Alfamart sempat mendapat penolakan karena dianggap mematikan usaha kecil dan warung tradisional. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai regulasi seperti pembatasan zonasi dan jam operasional minimarket. Alfamart harus merespon dengan bijak. Mereka mulai membangun kemitraan dengan pemilik warung melalui program Alfamart Mitra atau Waralaba Alfamart. Dengan cara ini, masyarakat bisa tetap memiliki toko sendiri, namun dengan dukungan sistem dan brand Alfamart. Perjalanan Alfamart adalah bukti bahwa bisnis besar bisa tumbuh dari mimpi sederhana dan kerja keras yang konsisten. Dari satu toko kecil di Karawaci, kini Alfamart memiliki lebih dari 18.000 gerai di seluruh Indonesia.
bahkan sudah merambah ke luar negeri seperti Filipina. Tantangan demi tantangan yang dihadapi menjadi pelajaran berharga. Kunci sukses Alfamart terletak pada adaptasi, inovasi, dan kedekatan dengan masyarakat. Bukan sekadar toko, Alfamart telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan orang Indonesia. Dan kisah ini belum selesai. Dunia retail terus berubah. Tapi satu hal yang pasti, selama Alfamart terus mendengarkan konsumennya, berinovasi, dan menjaga nilai-nilai dasarnya, ia akan terus menjadi raja minimarket di Indonesia.